everyone, welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Episode ini kita akan bahas siapa aja aset yang akan jadi essential di setiap posisi dan differential di game week 9 ini. Kita juga akan kasih lihat tim selection, formation, dan captain pick kita di akhir. Gimana Pak? Game week 8-nya? Kalau nggak salah kemarin game week 8 tuh one of the worst scoring game week ya. Average-nya aja cuma 36. Average-nya cuma 36 ya. Even Iya. in the FPL history kayak I think I recall ada game week lain yang juga sama parahnya gak sih? The season apa? Kayak so far the season deh yang hancur gak sih? Nah inget gue. Tapi kayaknya iya sih. Kayaknya sempat juga ada yang lumayan parah juga deh. Apa last season ya? Lupa sih gue. Ya, tapi Anyway. aset yang di-own banyak tuh minggu lalu pada blank semua ya. Kayak Gawat. yang return cuma salah doang cuy. Nggak juga, Watkins juga coy. Ya Watkins iya sih. Tapi kayak dari ya kebanyakan blank lah. Haaland blank, Arsenal blank, yang katanya best defense in the league ternyata malah kalah ya kan. Chill. Gimana pendapatnya? Udah keluar dari gua nih. Tetep aja tuh nggak kelihatan MU. Arsenal masih kelihatan walaupun kalah tuh. I think gue kalau misalnya mau nyari MU harus scroll dulu. Nggak ada kan MU? Bodoh, ntar gue cut dari sini. Ya nggak apa. Anyway, jangan pesimis dulu yang emang dapetnya jelek minggu lalu karena kayaknya emang semuanya yang dapet jelek juga. Masih ada 30 game week lagi to go buat ngejar rank. Anjing itu omongan setiap minggu coy. Yoi. Ya gimana? Gak apa-apa, that's the beauty of FPL. Kayak kata-kata hidup, there is always ups and downs. Asik. Tapi masalahnya ini down mulu kayaknya. Anjir. Gak apa-apa. Oke, yes, seperti biasa nih kita bahas dulu update FPL by Spot Mini League Season 3. Yang paling tinggi game week 38 kemarin itu ada tim Gacor CF. Dia tuh dapat 71 points, di mana hampir 2 kali average-nya. Dia ada Pickford yang clean sheet, dia ada Gvardiol yang golin, Aina, Buonanotte, Watkins, Welbeck, dan kaptennya of course Salah. Gile. Gokil sih. Ini literally differentialnya mantep banget sih Buonanotte. Gokil sih. 71 points boy. Nah, untuk peringkat 1-4-nya, di peringkat 1 masih ada Laser. Dia totalnya sekarang 564 points. Nomor 2-nya baru nih, ada tim Raskis 557 points. Nomor 3-nya Plat N, turun 1 peringkat. Dia sekarang totalnya 544. Dan nomor 4-nya ada tim Master Panda 10 dengan total 541 poin. Jauh banget ya Mike? Nah, as you said, masih ada 30 game. Ya. Tapi nomor 1 dan 2-nya itu kalau nggak salah yang di kita ya 2.000-an, 5.000-an in the world. Sementara kita lo 1 komaan, gue 3 komaan woy. Overall rank-nya. Gak apa-apa, gue akan memperjuangkan kita. Si Iza masih di atas lo BTW. Gak masalah, not that much, right? Jadi antara kita bertiga, si Iza tuh masih nomor 1. 12 poin. Yes. Anyway, sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja yang essential di game week ini, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang nge-subscribe kita di YouTube FPL Bias Podcast. Dan bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel. Oke, langsung aja. Seperti biasa Mike, kita bahas pemain-pemain yang jadi transfer target dulu atau essentials di game week 9 ini. Kita mulai dari defenders. Siapa nih? I think yang lumayan menarik itu Gvardiol. Menurut gue dia jauh, dia lumayan sih. Dia balik ke performa akhir musim kemarin sih. Yep. He deserve the price lah. For some reason yang gue udah bilang gak ada Rodri, City gak stable itu gitu. The only way, maksudnya kan tapi harganya City itu mahal-mahal. Harga yang murah Rico Lewis, tapi Rico Lewis gak se-eksplosif Gvardiol masalahnya. Gitu. So it's different story kalau misalkan
City ada Rodri. I think Luis is essential. Tapi since Luis nggak ada, Rodri nggak ada, I think Gvardiol sih dengan attacking potensialnya yang tinggi itu. Ya. So ya. Si Luis sekarang jadi mainnya posisinya Rodri ya kan. Jadi kayak agak inverted gitu. Nah, jadinya si Gvardiol nih jadinya yang disuruh lebih maju, dan kayaknya dia emang beneran early age-nya dia tuh dia nggak defender sih, sumpah dia either midfielder atau even attacker sih. Nendangnya dari luar mulu, boy, dari outside penalty box mulu dan gol, anjir, apaan Pep sih? at his best lah, converting player position. Tapi parah sih dia. Dan dia kan awal juga mainnya biasa di Croatia CB kan, ya sekarang jadi maju. Enggak, ya, tapi dia selalu CB atau LB sih, gue inget. Karena gue waktu main FM pasti gue nyari dia terus. Dia wonderkid. Ya, gokil sih Gvardiol. Tapi ya, gue setuju. Gue juga milihnya yang essential buat game week ini Gvardiol. Dia juga nomor 1 sih sekarang as of this recording ya. Nomor 1 di transfer in. Udah ada kok 300.000 lebih managers yang masukin dia game week ini. Of course. Dan kok ya kalau dilihat, ya of course lah ya. Southampton at home minggu ini. Terus juga ke depannya juga lumayan, ya bisa dibilang lumayan oke lah ya fixturesnya 3 minggu ke depan. Southampton at home minggu ini, game week 10 Bournemouth away, game week 11 Brighton away, which is not bad. Jadi sebelum international break 3 game week ini lumayan nih buat City. Terus selain Gvardiol siapa, Mike? Ada lagi nggak yang menurut lo? Agak sulit sih kalau misalkan kita ngomong esensial ya, karena Ya. apa? Gue cuma punya diferensial, bahkan 2 mungkin. 1 nggak diferensial amat karena lebih tinggi. Gue akan put my bet on Ainanya Nottingham Forest atau Pinnocknya Brentford. Pinnocknya Brentford tuh sangat attacking sih. Dan Brentford nih kayaknya mulai beda nih. Brentford tuh cuma nyerang dan nyerang, nggak alot kayak dulu lagi kan. Kegocek bos untuk kipernya jadinya. Ya tapi ya Pinnock juga kemarin golinnya dari set piece ya lawan MU. Ya, jadi sangat amat menarik. Ya, tapi lawannya MU nggak bisa dijadiin patokan. Ini case dua Kalah kan pertandingan dari terakhir. Brentford, intinya Ya bodo amat, tetap aja. Ini comeback case kan. dia udah 2 pertandingan terakhir return 4,5 dan dia dapat Ipswich at home minggu ini. So I Ya. think it's a good punt gitu. Harga 4,5 what you expect more sih, kayak soalnya all the big names ya so-so. Spurs dapat Crystal Palace Crystal Palace away mungkin bisa, tapi yang lebih pasti menurut gue sih yang tadi gue bilang, Pinnock home Ipswich, Aina away Leicester. It's more tempting rather than Spurs away Crystal Palace gitu loh. Yeah. Nah, pertanyaan gue, ya Aina kan sama siapa Pinnock itu masih bisa dibilang differential juga lah ya, karena di bawah 10% anyway. Pertanyaan gue, TAA yang udah selama ini kita bilang essential, gimana nih Mike? Enggak. Lawan tim lo? Lawan Arsenal at home sulit bro, sulit. Tapi sebenarnya ya menurut gue ya akan jadi low scoring dan mungkin even 0-0 itu very much possible. Dengan kalau 0-0 more than likely defendersnya nggak sih yang dapat bonus points? Tapi Havertz at home is a different beast. Coba musim ini kapan Havertz gagal ngepoint at home? Ya bisa sih. Ya makanya nggak tahu ya. Either mereka main very open atau mereka mainnya konservatif. Mereka main santai, main Menurut dikit. gue sih most likely mungkin get a quick goal and then park the bus. Most likely. Karena to be honest emang Liverpool attacking-nya bagus gitu loh. So Dan the most defensively juga logical way juga bagus sih. apa? Defensively sebenarnya Liverpool bagus juga. Concede paling dikit kan kalau nggak salah so far. Nggak tahu gue. Tapi in any case, the most logical way gue bisa ngeliat weekend ini ya gitu. Arsenal begitu dapat gol, they will try to secure it gitu. Kalau kan. Ya udah sih.
Kita lihat aja. Yes, yes. Kalau timnya nggak bisa lihat pakai handphone, nggak usah ngomong. Lanjut deh kalau gitu. Ya, midfielder agak obvious nggak sih sebenarnya kalau midfielders yang essential minggu ini? Palmer kan has to be one of them lawan Iya, Newcastle at setuju. home. Iya nggak sih? Ya, setuju. Lu siapa aja? Other, other than that siapa? Ya menurut gue again of course Mbomo. Ya, Selain Palmer ya, Mbomo yang tadi lo bilang Ipswich at home, why not? I can see early goal lagi dari Mbeumo dan Brentford yang nggak sih di bawah 5 menit itu. Always like they always do. Sisanya nggak tahu sih. Sisanya kayaknya differential deh menurut gue ya. Tapi saya gue setuju sama lo diferensial. Yang nggak terlalu diferensial Rodgers 50-50 sih. Bournemouth at home ya, 50-50 bisa aja. Karena Rodgers mulai dapet touch-nya nih nggak kayak 3 game pertama kayak ngapain bocah satu ini. Lately dia mulai lumayan ada lah gitu loh. ya, ya. So menarik untuk dilihat. Kedua, gue bisa bilang mungkin McNeil-nya Everton ya. Tuh potensial. Soalnya ya tapi Fulham at home sih. So we'll see about it gitu ya. 50-50 juga. Tapi I will put a bet on Foden sih sebenarnya. Foden itu kayaknya agak harus di differential sih Mike kita ngomongnya. Ya, Karena makanya gue akan gue mau bilang bahas dia juga. ini gue udah ngomong kayak tadi kan kita bilang esensial siapa agak Iya, sulit iya. nih karena udah obvious banget. Dan Mhm. kalau diferensial yang tadi gue bilang tadi gue sebutnya McNeil lah. McNeil itu juga masih diferensial gak sih? Enggak ya? Udah tinggi ya? Ya. McNeil bisa lah dibilang ya udah agak lebih dari 10% tapi masih bisa lah 11,9 as of this recording ya. Ya menarik sih tapi kalau apalagi lo ada Another two, sorry. siapa? Gue put my eye on this karena mungkin di 3 game week dari ini gue mau dapetin mereka gitu. Salah satu lah. Mungkin Rashford atau Garnacho sih. Ya itu Mungkin ya. differential lah, Maksudnya differential. untuk 2 game ke depan harus lihat nih bisa bisa nggak gitu loh, bisa konsisten nggak mainnya gimana. Takutnya kayak kemarin lagi kan, one week wonder aja gitu loh, as usual MU. Kita lihat nih West Ham away sama Chelsea home itu is a good test. Ya. If they pass the test, I'll find a way to get one of them sih. Ya itu mungkin ya gue juga akan bahas sih ntar di differential MU asset. Tapi menarik untuk minggu ini, tapi minggu depannya mungkin agak lebih susah. Tapi ya again, ntar kita omongin lagi lah. Ya. Oke, moving on to forwards. Siapa Mike? Nah, Ini gue suka. tunggu. Kalau sebelum lo jawab, mungkin speaking of essential forwards, mungkin questionnya sekarang, what to do with Haaland, ya kan? Karena 3 game week terakhir, dia blanking. Gimana nih menurut lo? Should we be worried ke depannya? Enggak sih. Bodoh amat. Tetep lah. Mau gimana bos? You cannot take the risk is a big risk gitu loh. Berapa nih? Dia masih berapa sih? Masih 60% kan? Apa ya? Udah masih 73%. See, again, the more reason to keep him, right? Ya. Lu maksudnya ya udahlah gitu. That's why menurut gua strukturnya nggak bisa lu terlalu semua yang lu punya. Maksudnya semua yang mainstream gitu harus ada yang diferensial. I mean kayak Haaland ngeblank, kita punya diferensial. That's how to get to climb the rank gitu loh. Iya kan? Ya udah gitu. Tapi begitu Haalandnya, tapi lu nggak mau dong tiba-tiba Haaland besok tiba-tiba gua udah 3 game gua mau I want to prove myself gitu. Tiba 5 gol, terus lu nggak punya bos. Nangis gak sih dengan rank udah jelek terus makin jelek kan? Ya. Ya. Karena lu lihat golnya di Champions League juga inhuman banget sih. Backheel volley gitu ya. Iya itu gabungannya Ibra entah siapa lah. Ya dia emang parah sih. One of a kind juga tuh kadang-kadang. Iya. I think it's about time dia akan prove people wrong gitu loh. Ya karena Enggak, ya Haaland still keep. keep sih. Ya setuju. Ya karena ya tadi lo bilang sih dia udah ngegolin kan di Champions League. Dan di game 9 ini lawan Southampton at home yang emang record defense-nya season ini one of the worst, ya kan? Ini Don't take the Southampton. bet. It's a bad bet. Yes.
Southampton ke-19, peringkat 19 buat expected goal conceded dan goal conceded, dan ke-18 buat big chance conceded. Nah, terus gue tambahin lagi sih. Haaland 10 goals in 8 matches dan total XG-nya hampir 7. Ini kalau denger ini nggak tahu ya. Males kan? Bagi yang belum punya triple captain, on nggak sih? Lu Nah, nggak consider deh? Serius nggak, loh. gue nggak consider. Kalau nggak salah, I read somewhere uh, along the line bakal ada one of the busiest period deh. Desember, Januari. Ya, as usual. Cuman katanya ini lebih dipackin lagi karena jadwalnya kan makin banyak nih gitu loh. Atau apalah, gue lupa. Gue lagi menantikan itu sih. Kemarin gue sempat baca, gue pikir udah berubah tuh. Ternyata masih, ini just give you a heads up ya gitu loh. Ya, kalau Desember kan emang of course biasanya apa? Udah akhir tahun kan pasti Desember busy banget kan. Ditambah lagi dengan yang Eropa. Malah menurut gue now's the chance nggak sih sebenarnya? Dan yang selalu kita ngomongin dari awal kan sebenarnya double game week itu nggak season ini ya nggak akan sebanyak kayak season lalu, ya kan? Kecuali kalau ada kayak event apa gitu, I don't know. Ya not as much as season lalu. Jadi menurut gue, dan kita of course double game week kita biasanya makainya either free hit atau bench boost kan. Nah makanya triple captain menurut gue sih nggak tahu ya. Gue sebenarnya kalau masih ada triple captain, gue agak tempted sih. Lu kapan pakai sih? Game week berapa ya? Game week 2 maybe yang pas Haaland at home lawan Ipswich. Enggak sih. I don't think I'll do it. I don't think I'll pull trigger. Santuy aja. Oke, lo save it for later aja ya. Ya. Tuh terlalu gambling menurut gue. Oke. Ya udah, kalau gitu lanjut ke yang lebih seru aja nih. Differentials. Loh, tadi forward kita belum ngomongin. Iya, forward essential ya. Oke. Selain Haaland, Watkins. Yes. nggak ada itu, ya udahlah gitu. Watkins, terus Welbeck, easy kan? Easy sih. Ya, itu juga Easy, nggak kayaknya mostly semua orang juga gitu nggak sih sekarang ininya isinya. nggak ada juga Wood. Oh ya, I mean Wood juga lumayan menarik sih. Tempting, Leicester away. Exactly. Ya we'll see lah. Cuman lihat deh, dibanding 3 itu kalau lo harus pilih 2, siapa yang lo coret? Dari siapa? Wood, Welbeck, sama Kalau Watkins. dapat Wolves at home, habis itu Watkins Bournemouth at home, atau Forest dapat Leicester away, atau Wood dapat Leicester away. Ya, of course yang main Wood away sih lah. kayaknya gue coret. Hah? Iya, yang gue coret ya kalau dari 3 itu ya of course yang main away sendiri si Iya. Wood. Belum lagi kita nggak ngomongin Solanke dapat Crystal Palace away ya. Solanke lumayan sentral loh sekarang. Ya, tapi sebenarnya ya ini, gue juga tadi udah baca-baca juga. Solanke tuh tergantung lawannya defensifnya gimana mainnya. Karena kadang-kadang kayak kemarin yang pas Son ngegolin berapa tuh? Ya 4 Spurs ya, dapat 4, First Son 4-1 dapat kan. 1 gol 1 assist ya. Nah itu kan sebenarnya Solanke agak deep tuh mainnya. Jadi I don't know, tergantung si lawannya siapa dan si Angie mainin si Solanke gimana sih. Karena dia kalau mainnya deep, dia nggak akan dapat contribution menurut gue. Ya, Lebih make ke sense. Son atau Brand Johnson. Make sense. Tapi jangan lupa, Son katanya cedera nih. Ya, itu ada info baru lagi sih. Iya kan? Katanya dia merasakan ada sore atau whatever lah gitu. Ya. So we'll see about it. Kalau Son emang cedera lagi dan nggak main, Solanke is a good option. Yap. Oke, ada lagi? Dah, itu yang esensial. Oke, kalau gitu lanjut ke differentials. Siapa Mike?
Ini yang lebih Tadi seru kayak nih. gue udah sebut ya untuk defender ya. Pinnock sama Aina termasuk kena ya. Yes. Nah, lu berarti siapa? Gue agak template tapi gue milihnya Ait Nuri, Ah ya, good shout out. ya kan? Cuman Wolves rada gampang jebol. Ya, Wolves so far this season belum pernah menang dan belum pernah dapat clean sheet. Iya. Tapi menurut gue sekarang sih saatnya kalau mau ngambil asetnya Wolves, sorry. Karena game week 9 sampai game week 17 tuh bisa dibilang gampang-gampang lah on paper. Dan Ait Nuri kan sebenarnya mainnya lebih attacking kan. Jadi chance Hmm. buat, dan kita maunya defender yang mainnya out of position kayak Ait Nuri ini. Ya kan, jadi chance buat attacking return-nya dia tuh sebenarnya maybe even bigger dan chance-nya dia dapat clean sheet anyway. Gitu loh. Karena harganya Ait Nuri juga sekarang 4,4 dan ownership-nya itu cuma 3,8% doang. Dibanding semua defenders in the league dan price points-nya segitu, Ait Nuri itu nomor 1 buat goal involvement. Dia udah dapat 4 attacking return. Gitu. Jadi menurut gue sebelum harganya naik, dan kayaknya emang, well, let's face it, Wolves dari awal season fixersnya paling susah sih menurut gue. Susah-susah semua tuh. Makanya sekarang dari game week 9 sampai 17 tuh kalau lihat di app atau di fantasy website, dari mereka literally cuma 2 apa 3 gitu yang FDR-nya nomor 3, level 3. Sisanya 2 semua hijau semua. Jadi menurut gue Ait Nuri sih. Ya, bisa. Setuju. Gitu. Oke. Kalau midfield, gue ada pertanyaan nih Mike. Son, Foden, or Palmer? Karena let's face it, Saka susah. Saka masih belum tahu kan. Susah. Agak susah. Saka akan main nggak sih sebenarnya, ya kan? Karena di game week 8 kan dia nggak main sama sekali tuh. Terus pas kemarin Champions League conference, Arteta udah bilang Saka unlikely to play. Tapi ternyata hari ini bilangnya udah training dan malah mungkin available gitu kan. Tapi on the other side, si Saka udah dijual nih nomor 1. Yang of course nanti kita akan bahas hold or sell Saka one of them. Tapi bagi yang udah ganti atau mau ganti dari Saka, Son, Foden, apa Palmer? Palmer of course nggak differential ya, tapi the other two, Son dan Foden, itu differential. Karena Son ownership-nya cuma 7,4 juta dan harganya 9,9. Sementara Foden lebih differential lagi, ownership-nya 6,7% dan harganya lebih murah juga, 9,2 juta. Gimana? Foden sih gua. Foden sekali gila banget bos masalahnya. Ya. Dan Son tadi kita udah bahas. Hmm. Agak in and out di sistemnya Anggi ini, dan clearly udah bukan first choice. Maksudnya udah bukan sumber golnya dari dia gitu loh. Ya, karena ada Atau Brandon sumber Johnson bolanya ke dan dia lain. gitu loh. Heeh. So, gue Foden sih. If you have to rank these three, Palmer, Foden, Son. Of course, Palmer, obvious. Foden, Son. Foden, Son. Ya. Gue lebih ke Foden sih nomor 1. Nggak tahu ya, buat game week 9 dan seterusnya ya. Ya karena dia lebih diferensial. Semua orang sekarang udah punya Palmer. Yes. Ya Palmer udah 50-an% lah, kalau nggak salah. Cuman ini nih Foden nih, kapan fitnya nih? Iya nggak sih? Ya gitulah. Kalau kata ya nggak tahu sih. Kalau nggak salah kan si Pep udah bilang Foden is getting better and better. Dan nggak tahu ya. The reason gue pilih Foden nomor 1 karena ada injury news lagi. Jack Grealish out, Doku out, KDB masih nggak tahu. Jadi easily tinggal Savinho sama Foden. Bernardo Silva di wing ya. Iya, Sama Foden. exactly. Iya. Makanya Exactly. makanya kayak Foden tuh kayaknya easily akan masuk sih karena nggak ada siapa-siapa lagi menurut gue, gitu loh. Ya. Makanya Foden menurut gue sih nomor 1 gitu. Dan not to mention, not to exclude, tapi jadwalnya
City jelek sih ya. 12-13 dapat Tottenham sama Liverpool. Ya Ya, tapi City. ya again, tapi ya City is City, Pep is Pep, Pep roulette of course. Ya kan, kita harus ngomongin Pep roulette. Kita nggak tahu. Maybe 9 dia akan starting si Foden, tapi kita nggak tahu nih. 10, 11 dan seterusnya dia masih akan tetap starting apa enggak, ya kan? Ya. There's always a Guardiola risk. sih yang pasti starting. Yes, menurut gue ya back defendernya akan lebih nailed on, tapi dengan Foden kita masih nggak tahu sih. Jadi harap-harap cemas mungkin bagi yang mau beli, harus berani juga karena ya itu harus berani. Foden mungkin nggak starting atau not even playing setelah lo beli. Jadi benchnya harus tetap kuat sih menurut gue. Ya, atau mas dari one pointer doang. Terus ada lagi nggak selain Foden dan Son ini? Di midfield Yes. Tadi lo udah masukin sih. Udah mention juga. Garnacho, Rashford sih. Garnacho, Iya. Rashford. Soalnya MU tuh bagus tuh 11 sampai 13. Yes. Itu adalah fixtures yang lu mau hajar sebenarnya. Karena sebetulnya tanggung ketika lu ambil sekarang lawannya West Ham. West Ham juga gampang-gampang sulit ya kan. Habis itu dulu dapet Chelsea yang lumayan lagi mulai naik nih, mulai ngeklik gitu loh. Lu pasti nggak mau took that gamble gitu kan? Iya. Enggak sih, cuma itu aja sih. Or, ya again, ini juga cuma buat 3 game ke depan doang. West Ham, Bowen dan Kudus. Dapat MU at home, Forest away, Everton at home. Mungkin mereka nggak bakal gila, tapi Bowen sama Kudus tuh sumber banget nggak sih? Dari dua itu intinya sih. Tapi Kudus kan kartu merah cuy. Habis ngedorong 3 orang. Oh iya. Ya udah. Berarti Bowen. Tetap dah. The more reason to put Bowen kan. Ya. Menarik sih. Tapi ya dengan harganya itu kayaknya there should be a better ini nggak sih? There's a better differential. Game one. McNeil. Mbomo. Ya ada sih sebenarnya. Cuma jadwalnya agak-agak sulit aja. Martinelli gue bilang. Dengan Liverpool at home nih. Gue kan bilang, ada disclaimer. Jadwalnya agak sulit aja. Ada disclaimer, Pak. Ya. Siapa lagi ya? Udah kali ya. Ya gue juga masukinnya Garnacho sih. Dia udah fix best attacking player-nya MU season ini. Most attacking contribution juga so far. Jadi ya. Kalau taruh Waras sih seharusnya Garnacho kanan, Rashford kiri, tengah Bruno ya. Kalau Waras, depannya Højlund. Karena jelas lebih ngeklik dibanding depannya si Zirkzee. Ya. Zirkzee masih belum inilah. Bahkan orangnya katanya udah ngomong gimana cara gue balik ke Italia. Iya kan? Hoax. Ya anyway, kalau gitu ke forwards-nya siapa Mike? Nah ini yang gue tunggu-tunggu. Siapa sih? Ada 2, Raul Jimenez dan Strand Larsen or Cunha. Iya. Tadi udah bahas, gue udah gak usah ngomong tentang Wolves, ya kan? Tapi asetnya Wolves yang paling konsisten cuman Strand Larsen atau Cunha sih. Iya, setuju. Iya kan? Dan untuk Fulham, Jimenez kuncinya. Iya kan? Iya. Atau kalau lu mau ekstra diferensial lagi, Antonio sih. Michael Antonio. Enggak lah. Karena Fulkrug udah cedera. Ya. Siapa yang mau ditaruh depan? Nggak tahu sih. The only thing yang puts me off West Ham karena kayak masih belum klik aja sih sama Lopetegui. Itu gue setuju. Nggak tahu kalau lu udah nggak tahu mau siapa sih, ya itu mungkin agak, maksudnya karena tadi kita udah ngomong ada Strand Larsen, ada Cunha, ada Raul Jimenez. Udah habis kan untuk slotnya untuk nemenin Haaland? Iya. Udah. Ya, setuju. Ya, gue juga milihnya si Strand Larsen sih. Gue masukin di list gue. Oke, gue kalau gitu put me for Raul. Oke. In differential battle kita. Which yang gue menangin minggu lalu jauh. Ya elah, baru 1 doang, bos. Tapi seru ya differential battle-nya. Boleh.
Empat pemain kan? Yes. Jadi 4 lo siapa nih? Ntar lah kita ngomongin. Gue juga bingung. Raul udah pasti masuk sebagai 4 gue. Salah satu 4 gue. Oke. Lu kan Strat Larsen kan? Gue Raul. Yes. Kalau gitu lanjut ke segmen terakhir, hold or sell. Pertama, ini gue masukinnya yang based on transfer out aja sih sebenarnya. Jadi nomor 1 itu di transfer out minggu ini, as of this recording, itu ada Saliba yang kena kartu merah ya Mike ya, yang jadi kalah kemarin Arsenal. Menurut lo, of course nggak sih ganti yang bagi punya Saliba? Ya Apa enggak lah enggak? kalau benchnya bagus. Kalau benchnya bagus masih aja tetap hold aja tuh, walaupun Hold aja lah. straight red 3 game week loh terakhir. Ntar mainnya Emang nggak di appeal? Appeal kan? enggak, kagak dia Harusnya kalau gue jadi advisor gue appeal sih. Karena besokannya waktu yang Chelsea juga ada yang kejadian gak ada yang apain gitu loh. Persis ya. sama. Itu ada yang kuning, yang cuma kuning doang ya. Mm-mm. Ya tapi Kecuali kalau itu habis itu itu yang jadi dapat merah, nah mungkin gue sell. anyway nggak di appeal sama Arsenal. Ya oke, berarti sell. Sell ke easy lah ya, Gvardiol kalau belum ada. Ya, easy. Secondly, Saka nomor 2 di transfer out. Yang tadi kita udah bilang, game week 8 nggak main sama sekali. Si Arteta juga kemarin bilang udah sebelum main Champions League, Saka unlikely to start lawan Liverpool. Tapi sekarang ada reportnya dia udah fit dan udah latihan. Ya tapi nggak tahu lah ya. Menurut gue, dan terbukti sih sebenarnya, Arteta kalau ngomongin players yang injured tuh pasti nggak reliable infonya, ya kan? Di Hold. game week Easy. Hold. masih hold. Hold. Oke. Dan kalau lo hold, berarti I assume lo Saka di tempat lo sekarang di hold, lo akan mainin apa enggak? Enggak sih. Tetap starting, ya kan? Enggak sih. Enggak sih. Kan lu tanya hold apa sell, gue jawabnya hold. Hold tapi di bench. Iya, kalau maksudnya kalau misalkan lu nggak, ya kalau lu nggak ada, maksudnya kalau lu maksudnya lu bisa go through the week without Saka ya, why gitu loh. Masih ada kalau ada dan ada another fire to apa padamin ya why Saka gitu loh. Takut blanking ya Gue juga lawan nggak bias. Liverpool. Apa? Apa? Takut blanking ya lawan Liverpool. Gak apa-apa. Gak masalah. Habis itu lawannya Newcastle sama Chelsea, terus Nottingham Forest, empuk banget kan? Bisa Yakin lah. lo. Ya. Ya Oke. kalau ini MU gue nggak yakin, tapi kalau karena ini Saka ya gue yakin lah. Siapa? Oke, kalau gitu. Nextnya Luis Diaz. Minggu lalu dia juga udah nggak starting dan cuma main 24 menit doang, 24 menit terakhir. Sebagai Diaz owner, gimana Mike? Sell. Sel, lu masih ada kan? Nah, udah enggak. Gue udah early transfer. Oke. Lo di sell ya? Oke. Gue udah sell. Ke? Ntar lah, kita bahas waktu segmen terakhir. Ya udah. Ya anyway sekarang sih. Hmm. Kalau gitu kita kasih tahu transfer formation captain picks kita masing-masing. Lo duluan lah kalau gitu. Kan tadi kita udah. Oke. Gue akan 3-4-3, kipernya Flecken. Belakangnya itu Van de Ven, Aina, sama Van den Berg. Habis itu tengahnya Mbumo, Rogers, Smith Rowe, dan midfielder baru gue, Palmer. Depan itu Raul, Watkins, dan Haaland. Again yang baru adalah Raul. Oh lo ada 2 free transfer ya? Gue ada 2 free transfer. Jadi yang out adalah Diaz dan Jackson. Gue lumayan suka karena gue punya beberapa diferensial. Karena minggu lalu, lately gue nggak ada diferensial gitu. Jadi ya lumayan jelek hasilnya. Sekarang gue punya beberapa diferensial sih yang gue bisa mainin. So ya, yeah, I'm quite happy with it. 3-4-3, kaptennya di Haaland. Oke. Nice. Tapi masih ada bisa last minute change sih. Masih mungkin Robinson juga masuk gantiin salah satu defender. Karena Robinson dapatnya Everton kan. Iya, tapi Everton mainnya at home loh.
Ya cuman Everton at home juga udah bukan yang defensifnya bagus banget gitu loh. Ih, lumayan tahu. Shandash kan mainnya defensif. Ya itu Sandash yang dulu, bukan Sandash at Everton. Lumayan tahu. Masih Everton kan Ya kalau sih. Gara-gara kemarin Pickford dapat poinnya gede, enggak juga lah bos. ya enggak, tapi kan at least Everton udah 2 game week ini clean sheet loh. Ya bisa. Ya masih open to discussion lah. Open to observation juga. Jadi bench gue itu gue punya Robinson, Saka dan Gabriel. Oke. Gila. Nggak ada bias-biasnya sama sekali. Dua-duanya, Apa? Enggak. dua-dua Enggak. Arsenalnya di bench. Ini bukan masalah bias, ini masalahnya gue harus nge-push rank. Iya. Tapi minggu lalu gue mainin Saka loh, walaupun dia akhirnya di auto sub. Ya gue juga sih. Untung ada. Kira lo. Oke. Gue juga udah early transfers. Boring juga pilihannya gue. Karena gue buang siapa? Gue buang Saka. Gue buang Saka buat beli Palmer. Upgrade ke Palmer. Jadi that's my only transfer. You'll regret it soon. I don't know, maybe. Tapi so far sekarang 3-4-3. Keeper, I have no other choice. Jadi Raya masih di keeper gue. Terus 3 back gue maininnya Mazraoui, Vandenberg, Aina. 4 tengah gue mainin McNeil, Mbeumo, Palmer, dan Brennan Johnson. Dan 3 depan gue ada seperti biasa DCL, Haaland, dan Watkins. Captain, of course, di Haaland yang akan lawan Southampton at home. Vice-nya di Watkins, most likely. Atau Palmer. Tapi anyway, armbandnya kaptennya di Haaland. Okay. So, I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi, kalau deadline game week 9 itu ada di hari Sabtu, 26 Oktober jam 12.30 malam WIB. Jadi deadline game week 9 ini lebih cepat ya dari biasanya, dari 2 minggu ini. Besok, literally besok. By the time of this recording, besok kan? Yes, betul. Karena first match-nya Leicester versus Forest itu main di hari Jumat malam di Inggris. So, better set squad kalian itu di hari Jumat malam ya, biar nggak kelewatan. Oke, jangan lupa juga buat subscribe YouTube FPL Bias, follow IG-nya, dan kita juga ada di TikTok, X, dan Thread, so make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan, of course, buat bahas essential dan differentials di Game Week 10. Oke, Mike, thank you for your time. Good luck, and we'll see you next week. Bye.